hati yang menyembah. Kami siap Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, Allah kita yang besar, yang senantiasa menyertai kita semua. Saya sampaikan bahwa di saat-saat seperti ini suatu kerinduan kita adalah untuk senantiasa mau lebih dekat kepada Tuhan. Saya percaya itu ada di hati Bapak Ibu semua. Amin. 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 Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kami percaya bahwa kasih anugerah Tuhan dilimpahkan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di saat-saat seperti ini saya secara pribadi teringat suatu Mazmur Bani Korah yang menyatakan sebagai kerinduannya bagaimana merindukan hadirat Tuhan. Dia mengibaratkan seperti rusa yang merindukan air. Di dalam Mazmur 42 itu menceritakan tentang kerinduannya untuk datang kepada Tuhan, namun karena terbatas dan tidak bisa menjalankan ketetapan-ketetapan ibadah. Saya merenungkan ini sama dengan kita saat ini. Sudah kurang lebih 3 bulan kita mengalami keadaan seperti ini dan tidak bisa beribadah di gereja. Namun saya percaya dan kita bersyukur bahwa gereja, hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh bangunan gedung. Amin. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami ungkapkan kerinduan kami kepadamu. Seperti rusa merindukan sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan bersama-sama, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Terpujilah Tuhan. Dan Kau melihat setiap hati kami yang merindukan akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan karya pekerjaannya. Turunlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, memimpin ibadah kita pagi. Amin. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu Tuhan. Kau sungguh berarti bagiku. Engkau kekuatanku, Engkau penolongku, sumber kekuatan dan perisaiku, gunung batuku, Allah yang ku percayai, sumber kemenangan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Roh Tuhan bekerja saat ini. Roh Tuhan memampukan, menguatkan, meneguhkan suatu iman yang Bapak Ibu Saudara semuanya miliki. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berhadapan di hadirat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu bekerja di tengah kami saat ini. Di hari ini kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami semua dalam ibadah ini. Tak terbatas oleh ruang, waktu, kondisi, keadaan. Kami percaya ketika Roh-Mu melawat, maka akan terjadi suatu pertobatan besar-besaran. Kami semuanya akan dibawa ke dalam suatu kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Salam saudaraku, terpujilah Tuhan. Kalau saat ini kita dapat menikmati hadirat Tuhan,
Itu semua karena kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. 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 Mari kita katakan melalui pujian, Kau diberi kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Lawanku, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan Allah kita. Terpujilah Tuhan. Iman yang memampukan kita menjalani segala tantangan, dan kita percaya dengan iman itulah kita akan dibawa suatu kemenangan dan menikmati anugerah berkat-berkatnya di sepanjang hidup kita. Amin. 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 Iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruhkan iman percaya kami untuk senantiasa berpegang dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh pasti menang. ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat
aku kemuliaan. Semua serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh haleluya. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja ku agung. Lebih tinggi. Tinggi Haleluya. namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja ku agung. Raja, Ku agung. Raja, Raja ku agung. haleluya. Sorak-sorai terdengar di bait-Mu Tuhan. Sorak-sorai terdengar di dalam setiap hati kami. Segala pujian hormat bagi Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kasih setianya, penyertaannya itu luar biasa. Amin. Saya teringat ketika Yosua menerima mandat untuk meneruskan Musa membawa umat Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan katakan bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan saat ini saya percaya firman Tuhan itu ada di hati kita semua. Amin. Bahwa Tuhan menyertai kita. Firman-Nya memampukan kita untuk melangkah bahkan untuk menuju menikmati tanah perjanjian. Sekalipun ada tantangan rintangan seperti saat-saat ini, kita percaya, mari kita pandang penyertaan Tuhan. Pandang firman-Nya, biar itu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Saat ini Tuhan kami bersama-sama mau katakan pujian ini dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan percaya dengan pertolongan-Mu mampukan di kami. tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, Maka kuat roh, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi Kami percaya dengan pertolongan-Mu. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Ku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku Nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau yang ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesusku, Rajaku. haleluya, haleluya, haleluya. Kami dengar suara-Mu ketika Engkau berkata, aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan jam. Kami pegang Tuhan, Engkau sumber kekuatan, mampukan kami. Dan itu kami dapat melalui firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu kembali. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kembali di pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali menghadap hadirat-Mu melalui ibadah streaming di pagi hari ini. Kami percaya ibadah kami di pagi hari ini sungguh Tuhan berkati, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Sekalipun kami tidak bersama, kami yakin Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami, baik di ruangan kami berada, dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, biarlah dengan penuh kerendahan hati kami mau sambut firman Tuhan, biarlah firman itu sungguh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi, orang-orang percaya yang sungguh mengasihi dan menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu dan kami semua yang mendengar di pagi hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat mas kita adalah di dalam ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam penderitaan adalah hal yang paling tidak disukai oleh manusia. Bahkan mendengar kata menderita saja, orang sudah tidak menyukainya. Tidak ada orang yang antusias ketika mendengar kata penderitaan. Bahkan kalau jujur kita boleh memilih, Bapak Ibu, dalam hidup ini, apakah kita mau menderita atau tidak? Tentu kita akan berkata, saya tidak mau kalau hidup saya penuh dengan penderitaan. Tidak pernah sedikit pun mungkin di antara kita, di dalam pikiran kita, lintasan pikiran kita, untuk mau dan ingin hidup dalam penderitaan, tidak ada. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, kadang-kadang ketika kita rindukan hidup kita ini baik-baik saja, justru yang muncul itu kadang-kadang berbanding terbalik. Kadang justru penderitaan dalam hidup kita itu datang secara bertubi-tubi. Bisa bentuknya kesulitan, bisa bentuknya masalah yang muncul dalam hidup kita. Persoalannya satu Bapak Ibu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu? Ternyata banyak orang punya sikap yang beda-beda. Kalau boleh saya rangkum ada 4 yang terjadi ketika orang menghadapi penderitaan. Pertama Bapak Ibu, orang itu ada yang masa bodoh. Masa bodoh itu ya nggak mau tahu lah. Ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan, nggak mau tahu. Sudah, biar saja. Nggak peduli, itu ya, nggak peduli. Tapi ada juga sikap yang kedua. Apa itu? Melarikan diri. Dan tidak mau menghadapi. Cuci tangan, tidak memperhatikan lagi. Tidak mau peduli dan tidak mau ngerti. Artinya nggak menyadari, sudahlah biar saja, melarikan diri ya. Lalu yang ketiga, ada yang pasrah. Ya sudahlah, mungkin nasib saya, takdir saya, mungkin ini yang mesti saya harus terima. Mau apa lagi? Ya saya harus begini ini. Ya sudah saya terima, ini nasib saya. Orang semacam ini akan selalu apatis, selalu dalam tindakan yang cuma diem saja. Tapi ada orang yang keempat, golongan yang keempat, yaitu orang yang mau menghadapi. Tahu persis apa yang dihadapi, tahu persis apa yang mesti dilakukan, dia tahu persis apa yang mau dia kerjakan. Dihadapi persoalan itu, dihadapi masalah itu, dihadapi kesulitan itu dengan kuat, dengan gagahnya. Memang Bapak Ibu, penderitaan itu hal yang pasti. Semua orang pasti ngalami. Selama kita hidup di muka bumi ini, semua orang pasti mengalami. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Ini masalahnya. Bagaimana sikap kita supaya kita tetap kuat, tetap kokoh, dan tetap hidup dalam kemenangan. Nah pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari salah satu tokoh kita, yaitu Rasul Paulus. Rasul yang hidupnya telah banyak melewati banyak sekali kesulitan dan penderitaan. Bahkan kalau kita bisa bayangkan apa yang dialami Rasul Paulus itu begitu berat menurut ukuran kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 8 yang ke-9 dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, itu jelas di situ dia tuliskan, dia saksikan. Dia katakan begini,
Dalam segala hal kami ditindas. Pertama, ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ada beberapa hal yang dialami. Yang pertama dia ditindas, yang kedua dia terjepit, dan yang ketiga dia dianiaya, dan yang keempat dia dihempaskan. Tapi aneh, Paulus mengatakan ini penderitaan ringan. Pertanyaannya muncul Bapak Ibu, ya, apa yang menyebabkan Paulus begitu yakin, kokoh, kuat dalam menghadapi semuanya itu? Ternyata ada 3 hal penting yang kita bisa belajar dari apa yang Rasul Paulus alami. Yang pertama Bapak Ibu, Rasul Paulus menganggap bahwa penderitaan yang terjadi itu adalah penderitaan yang ringan dan biasa. Ringan dan biasa. Ayat 17 tadi berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal di ayat sebelumnya, Paulus sudah mengatakan dianiaya, disesah, kemudian apa lagi tadi? Dihempaskan, ditindas. Tapi di ayat 17 dia mengatakan bahwa penderitaan ringan. Lalu kenapa dia berkata ringan? Bahkan dalam kitab 1 Korintus 10:13 berkata pencobaan-pencobaan yang biasa. Kesulitan, masalah, pencobaan mungkin juga penderitaan. Biasa saja. Di ayat 17 berkata ringan, di dalam Korintus 10:13 berkata biasa. Kalau saya perhatikan kenapa Paulus kuat? Karena Paulus punya pemahaman semua yang dihadapi. Penderitaan, kesulitan apapun, itu bagi Paulus ringan dan biasa. Pertanyaannya muncul, kita berkata begini loh Pak, bukankah tadi terjepit, dianiaya, dihempaskan, disesah, loh kok ringan maksudnya apa? Paulus emangnya ini sombong apa gimana? Menganggap ringan semuanya. Bapak Ibu jangan salah, kalau Bapak Ibu baca di ayat 17 tadi, maka ada kata-kata menarik, bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kenapa Paulus kuat? Paulus kokoh dan dia berkemenangan karena dia sadar selama dia bertahan dan kuat di dalamnya, maka itu dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima, itu belum apa-apanya, tidak sebanding. Jauh yang akan diterima itu lebih besar dari apa yang dialami. Makanya penindasan, disesah dan sebagainya itu bagi Rasul Paulus itu ringan. Karena dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan, itu tidak banding. Justru jauh lebih besar. Itu sebabnya Paulus kokoh kuat. Bapak Ibu, untuk bisa kita kuat dan bertahan, bangun pemahaman yang benar. Bahwa apa yang kita hadapi selama kita kokoh di dalam Tuhan, bertahan sampai pada akhir, itu ada kemuliaan yang disediakan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita alami sekarang ini. Apa yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Tapi banyak orang Kristen yang tidak paham. Sehingga seringkali orang Kristen banyak yang meninggalkan Tuhan ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi pergumulan hidup. Dia lari dari semuanya. Dan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan Tuhan. Sudah tidak ke gereja juga tidak masalah. Ternyata ikut Tuhan malah seperti ini, banyak pergumulan, banyak masalah. Mending aku tidak usah ikut Tuhan saja. Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa apa yang kita kerjakan kalau kita bertahan sampai akhir, yang kita peroleh itu jauh lebih besar. Jadi penderitaan memang itu realita yang harus diterima oleh semua orang. Tetapi siapa yang bertahan sampai akhir, maka ada kemuliaan yang besar yang dijanjikan Tuhan dan akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang membuat kita kokoh, itu yang membuat Rasul Paulus kokoh. Kenapa Rasul Paulus kuat? Dijepit, dihempaskan, dianiaya. Bahkan di dalam ayat yang lain mengatakan dia dicambuk, dipenjara dan sebagainya. Kok mampu dan mau dan tetap bertahan dalam Tuhan? Karena bagi Paulus itu ringan. Penderitaan ringan, penderitaan biasa. Penderitaan yang tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang akan diberikan Tuhan nanti dalam
akhir hidupnya ketika dia ketemu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu ini harus menjadi bagian dalam hidup kita dan kita harus pahami dengan betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa rahasianya? Paulus percaya betul bahwa ketika dia menghadapi penderitaan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ada penyertaan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Maka dalam ayat 7 dan yang ke-8 tadi, dalam 8 dan 9 tadi, ya, kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami tidak ditinggal sendirian. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10:13, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayat 13 dari 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Ayat ini Bapak Ibu, 1 Korintus 10:13 itu ada 3 yang mesti kita pahami. Agar kita betul-betul punya pribadi, punya kerohanian, punya sikap yang kuat, yang kokoh dalam menghadapi apapun. Yang pertama kita bisa lihat, semua yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Pahami, tidak melebihi kekuatan kita. Pertanyaannya, loh Pak, nyatanya Pak itu teman saya nggak kuat ya Pak. Berarti kan itu berat banget. Sehingga dia tidak kuat, coba lihat saja akhir hidupnya. Dia mengakhiri hidup tidak dengan jalan yang benar. Bukannya melebihi kekuatan kita, tetapi karena memang dia tidak memahami dan tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, itu yang membuat dia menjadi lemah. Selama dalam pergumulan, selama dalam penderitaan, selama dalam kesulitan, masalah apapun, ketika kita tidak memahami ada Tuhan dalam hidup kita, pasti kita lemah. Pasti kita lemah, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, dari ayat 13 tadi berkata, Tuhan tidak membiarkan. Pahami, Tuhan tidak membiarkan yang kedua. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Apapun yang kita hadapi tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Bukankah Yesus disebut dengan Immanuel, Allah menyertai kita? Penyertaannya selalu ada dalam hidup kita. Bahkan kita dalam perjanjian lama ditulis, sampai masa tuamu aku tetap. Aku gendong kamu, aku memikul kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, tidak pernah membiarkan kita sendiri menjalani hidup ini. Dia akan selalu menyertai dimanapun dan apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Hari ini mungkin Bapak Ibu menghadapi pergumulan yang begitu berat. Bayang-bayang gelap yang begitu kelam. Percayalah, ada Tuhan yang bersama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah sendiri, karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita bimbangkan, ragukan. Selama kita percaya pada Tuhan, dan memang Dia, Tuhan Immanuel yang bersama dengan kita, maka itu yang membuat kita kokoh, kuat dalam menghadapi apapun. Lalu yang ketiga, Tuhan bekerja, ya, memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Ketika kita tidak sanggup untuk menghadapi, ingat ada jalan keluar yang disediakan Tuhan. Jadi kita bisa belajar begini, apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada jalan buntu bagi hidup kita. Pasti ketika semuanya buntu kelihatannya menurut kita, tapi Tuhan akan buka jalan. Pasti ada jalan, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Kesulitan apapun, seberat apapun yang kita hadapi, mungkin seperti Rasul Paulus sekalipun, percayalah, Tuhan pasti kasih jalan keluar ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Makanya biarkan Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Jadikan Dia yang nomor satu. Dan jangan biarkan menjadi pribadi yang keempat, kelima, tapi jadikan Dia andalan hidup kita.
Jadikan dia Tuhan yang betul-betul hidup dalam hidup kita, yang memang ada dalam hidup kita. Dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita pahami seperti itu Bapak Ibu, kita bukan orang Kristen yang lemah. Karena kita tahu Tuhan, kita berkata lupa enggak kelihatan loh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu ada, Tuhan itu roh. Dan dia ada beserta dengan kita. Kalau Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, pasti dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Pemahaman sampai kesudahan zaman, sampai akhir hidup kita. Apapun yang kita hadapi dalam dinamika apapun kehidupan kita, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya dia akan selalu menyertai. Makanya izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam rumah tangga kita. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mengambil posisinya Tuhan. Kita merasa aku bisa. Bapak Ibu, gak ada manusia di dunia ini yang sanggup menghadapi kerasnya kehidupan. Banyak tokoh-tokoh yang begitu hebat, tapi sayang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Tapi orang-orang yang bersandar pada Tuhan dan dia tahu persis siapa Allah yang dia sembah. Paulus tadi katakan Tuhan tidak membiarkan, ya tidak membiarkan. Kalau Bapak Ibu beriman tidak membiarkan, ya tidak membiarkan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengesampingkan Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang kokoh. Maka ini penting, itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Paulus kuat, kokoh hingga berkemenangan? Bagi Paulus, penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Ada upah yang disediakan Tuhan buat kita. Ada upah Bapak Ibu. Ayat 17 tadi berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Coba perhatikan kata ini, sebab penderitaan ringan. Jujur menurut ukuran manusia tentunya berat ya. Wong dianiaya, disesah, dipenjara, dicambuk dan sebagainya. Tapi Paulus katakan itu ringan saja, ya. Justru itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rupanya ketahanan kita bertahan sampai akhir. Di dalam situasi yang sangat berat, Bapak Ibu, itu akan mengerjakan kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Kata mengerjakan itu adalah sebuah kata kerja, ya, dari kata katergazomai, yang artinya menghasilkan, mendatangkan, menciptakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apa itu? Keselamatan, surga yang mulia. Jadi kata mengerjakan itu menciptakan, mendatangkan. Ketika kita bertahan sampai pada akhirnya, ternyata penderitaan yang dihadapi Paulus, dia sadar betul bahwa itu justru mengerjakan perkara-perkara besar, ya, yang melebihi segala-galanya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari apa yang dihadapi. Bapak Ibu, Paulus ingin katakan begini, penderitaan hari ini, kesulitan hari ini, itu tidak sebanding dengan apa yang akan kami terima. Meskipun hari ini kami menderita, susah, penderitaannya begitu berat, tapi ketika dia bertahan di dalam Tuhan, tidak mundur, tidak meninggalkan Tuhan, ada kemuliaan kekal yang besar yang disediakan Tuhan. Jadi penderitaan itu belum seberapa. Ringan kata Paulus. Makanya ini penting sekali dalam kehidupan kita. Makanya di ayat yang pertama dari pasal yang kelima dari 2 Korintus, Paulus dengan tegas mengatakan begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini lanjutannya sebenarnya. Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat ternyata penderitaan yang dihadapi dan bertahan dia sampai pada akhirnya itu ada upah yang besar, yaitu surga. Ketika nanti kemah kami dibongkar, Tuhan itu sudah sediakan surga buat kita. Makanya Bapak Ibu, kita harus bertahan.
Di tengah situasi seberat apapun, cobalah untuk memahami. Ya, kalau kita punya pemahaman yang benar, ternyata apa yang kita kerjakan itu membawa dampak yang besar. Bapak Ibu, maka kita bisa lihat ada upah yang disediakan Tuhan, ada hadiah, ada rewards bagi orang-orang yang sungguh mau bertahan sampai pada akhirnya. Maka kita harus yakin dalam hal ini, supaya kita kokoh, kita kuat. Hal yang harus kita pahami, bahwa di balik seluruh penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya, ya, yang dihadapi saat ini, ada upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Mungkin hari ini mungkin kita tidak menderita secara fisik, tapi kita dihimpit dalam tekanan, kita banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, tetaplah kuat kokoh, jangan hanya karena persoalan pergumulan hidup lalu kita tinggalkan Tuhan. Betapa rapuhnya iman kita. Dan orang yang rapuh begini, yang mudah meninggalkan Tuhan, saya percaya gampang meninggalkan Tuhan, tidak dapat apa-apa nantinya. Ya, tapi orang yang kuat, yang kokoh dan sadar betul bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita akan tetap kuat dan tetap kokoh. Itu sebabnya tetaplah kuat dan bersemangat. Tuhan ada beserta dengan kita. Tetaplah berharap pada Tuhan dan percayalah pada semua yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita akan angkat pujian kita. Tuhan, Kau pengharapanku. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan renungkan firman Tuhan sebentar. Ternyata apa yang kita alami, kita hadapi ketika kita bertahan sampai akhir, itu justru mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Tetaplah kuat dan tetaplah bersemangat. Tetaplah bersukacita dan tetaplah hidup di dalam Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Nanti Bapak Yafet Sutresno akan kita dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi yang indah ini, hari Minggu yang penuh dengan kasih anugerah-Mu Tuhan, di mana acara streaming pada pagi ini Tuhan, biar firman yang ditaburkan pada saat ini, yang kami terima Tuhan, biar menjadikan materai di setiap pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pakai, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Budi Mulyono yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati apa yang Tuhan berikan buat kami, biar boleh kami rasakan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi ini, dan kami sudah terima berkat yang dahsyat dan luar biasa dari surga itu. Terima kasih Tuhan, kami sudah sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mengikuti ibadah streaming pagi hari ini, dan puji syukur kepada Tuhan walaupun melalui ibadah streaming tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita dan kekusyukan kita di dalam beribadah. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan saya bacakan warta gereja tanggal 14 Juni tahun 2020. Yang pertama, bagi Bapak Ibu dan Saudara masih diberikan kesempatan untuk berbagi atau menjadi berkat melalui sembako yang gereja bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut berbagi menjadi berkat, Bapak Ibu dapat mengumpulkannya di gereja berupa beras, gula, minyak goreng ataupun mie instan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dan persembahan perpuluhan, persilahkan untuk mentransfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih Pati di Bank Danamon dengan nomor rekening 368277630, ataupun bisa diberikan secara langsung pagi hari ini di gereja antara jam 8 sampai dengan jam 9 pagi dengan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di depan pintu gereja dan akan dilayani oleh para majelis. Kemudian yang berikutnya saudaraku, mari kita terus berdoa untuk keadaan yang terjadi di dunia dan di negara kita sampai saat ini, agar segala masalah yang ada dapat segera berlalu dan cepat dipulihkan. Dan kita doakan juga untuk kota kita, kota Pati tercinta ini, negara kita dan bangsa kita Indonesia, serta kita tetap menjaga keberlangsungan
kebersihan dan kesehatan kita di masa menjelang new normal. Sehingga keadaan negara kita segera pulih kembali dan kita bisa beribadah kembali di gereja. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mematuhi aturan protokol kesehatan dan terlebih menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu Saudara, sudah saya bacakan warta gereja dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, ya tadi telah disampaikan warta gereja, ada himbauan khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang menjelang memasuki era new normal. Mari kita justru malah lebih mendisiplin diri kita. Ya, jangan kita malah lengah. New normal itu bukan berarti bebas, ya, tapi justru ini adalah masa-masa yang sangat berbahaya kalau kita lepas. Jadi kita tetap malah mendisiplin protokol kesehatan supaya kita tetap terjaga senantiasa, dan kita terus berdoa biar Tuhan akan terus memimpin setiap kita tanpa terkecuali. Oleh sebab itu mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah streaming pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang Tuhan sudah berikan buat kami itu boleh makin meneguhkan kami, karena kami tahu bahwa penderitaan dan cobaan yang sedang kami hadapi saat ini, seperti Rasul Paulus punya kekuatan yang begitu luar biasa, karena penderitaan itu adalah merupakan penderitaan yang ringan, yang tidak melebihi kekuatan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar. Bahkan penderitaan, di tengah penderitaan itu kami tidak sendiri, Engkau selalu bersama kami. Terlebih lagi Engkau akan bekerja, menuntun, memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali yang boleh mendengar akan pelayanan streaming pada pagi hari ini. Biar kuasa-Mu akan terus makin Engkau meneguhkan setiap kami. Bahkan terlebih Engkau juga akan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yonatan Budi, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau akan jamah, Engkau akan pulihkan, bahkan Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan kepada mereka, untuk mereka tidak gentar, untuk mereka tidak ragu-ragu, untuk bimbang, agar kuasa pemulihan kesehatan boleh terjadi. Kami menyerahkan keluarga kami, khususnya anak-anak kami yang berjauhan dengan kami, biar Tuhan juga akan menyertai, melindungi mereka, keluarga-keluarga dari anak, menantu, cucu-cucu kami. Kami tetap percaya Engkau akan memberikan perlindungan, penyertaan, berkat, kasih setia, terlebih damai sejahtera. Demikian juga anak-anak kami yang bersama dengan kami, meskipun mereka belum bisa melakukan aktivitas tatap muka dalam studi mereka, Tuhan Engkau akan memberkati mereka, tetap beri kesungguhan lewat belajar online, dan juga akan memberkati mereka. Kami juga doakan kiranya Tuhan juga terus memberikan semangat kepada jemaat-Mu di tempat ini, untuk mereka lebih membangun secara pribadi akan kehidupan persekutuan rohani mereka dengan Tuhan, sehingga mereka tetap terlawat, senantiasa dipelihara, dan memperoleh kekuatan dalam menghadapi masa-masa seperti saat ini. Kau juga memberkati akan seluruh komunitas yang ada di gereja ini, Tuhan, tanpa terkecuali. Para majelis bersama keluarga, anak, menantu, dan cucu-cucu mereka. Para pengurus seksi juga bersama keluarga, anak, menantu, cucu mereka. Bahkan para aktivis yang ada di tempat ini, pelayan singer, leader, pemain musik, bahkan juga pendoa syafaat, pelayan senyap, pelayan garam, Tuhan pun juga memberkati mereka. Terlebih juga pelayanan streaming pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati setiap kami yang ambil bagian, baik singer, leader, pemain musik, bahkan tim multimedia. Engkau juga memberkati, karena apa yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia. Mari Tuhan, Engkau akan terus bekerja, untuk kami boleh tetap menunggu waktu-Mu. Beri kekuatan, kesabaran kami, untuk kami tetap menunggu waktu Tuhan, karena kami percaya ini bagian dari rencana-Mu
untuk makin memurnikan kami, makin menampi kami, untuk Engkau melihat kesungguhan hati kami dalam kami bersekutu membangun hidup rohani kami kepadamu. Terima kasih sebab itu berkati untuk semua yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan buat gereja ini, baik pembangunan pastori yang sudah selesai, dan Tuhan juga akan terus memberkati untuk pembangunan kanopi atau teratak yang permanen. Tuhan akan berkati juga program majelis ini. Akan terlebih Engkau juga akan memberkati pelayanan-pelayanan rohani, meskipun harus lewat renungan-renungan ataupun juga streaming seperti saat ini. Tuhan, kami juga percaya Engkau juga terus menjaga gereja-gereja di Kota Pati ini, agar mereka pun juga tidak ada yang terpapar karena kesembronoan mereka. Biar kami tetap menjalankan ibadah yang sudah melakukan ibadah, untuk mereka juga tetap dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Karena hamba merindukan agar tidak ada satupun jemaat Tuhan di Kota Pati ini yang terpapar COVID-19 ini. Kami juga doakan kota-kota di mana kami berada, Tuhan akan terus menaungi, menjaga supaya kota ini tetap terjaga untuk tidak terjadi zona yang menjadi zona merah, tapi tetap akan menjadi zona hijau. Bahkan terlebih Tuhan akan menolong agar kondisi Kota Pati ini tetap terjaga. Terlebih Engkau juga memberkati, meskipun dalam masa-masa new normal, Engkau juga tetap menjaga agar ini bukan merupakan satu kesempatan kebebasan untuk kami melakukan segala aktivitas tanpa terkendalikan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan juga akan melawat bangsa kami di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan terus menjagai, melindungi bangsa kami. Terlebih beri hikmat kepada Bapak Presiden sebagai pengambil keputusan untuk kebersamaan kebaikan setiap kami. Takut akan Engkau Tuhan akan taruh dalam diri pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin partai-partai politik, bahkan juga Kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri yang ikut membantu pelaksanaan akan protokol kesehatan. Tuhan, beri kepada kami semua masyarakat bangsa Indonesia ini kesadaran yang tinggi bahwa hanya diri kami sendiri yang bisa menjaga akan kesehatan kami. Sebab itu tolong kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan akan terus melawat, menaungi, terlebih di masa-masa seperti ini. Jauhkan dari anasir-anasir jahat yang merencanakan melakukan sesuatu terhadap bangsa dan pemerintahan yang sah, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan terus melindungi dan menaungi. Kami percaya akan anugerah, perlindungan, penyertaan-Mu buat bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Kami akan mengakhirinya dan kami akan bersama-sama memasuki kehidupan kami dalam aktivitas kami di sepanjang pekan ini. Biar semuanya dalam perlindungan, penyertaan, berkat, kasih setia yang daripada Tuhan. Kau juga memberkati mereka yang sudah memberikan persembahan mereka, baik lewat rekening di bank maupun juga yang sudah mereka berikan, yang akan diberikan, bahkan mereka yang membantu untuk terlibat aksi sosial yaitu berbagi. Tuhan juga balaskan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan darah-Mu sehingga kami kekuatan, kasih, bahkan kemenangan yang dari Tuhan akan selalu bersama kami di sepanjang pekan ini. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kami yang hidup. Haleluya. Mari katakan bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang menjadi sumber keselamatan, sumber pengharapan, sumber segala berkat, mengaruniakan berkat-berkatnya yang berlimpah atas hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, masa depanmu. Engkau bersama keluarga, anak-anak, menantu, dan seluruh keturunanmu. Tuhan akan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kepada kami
damai sejahtera melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang mendampingi, menopang, menuntun, menaungi, memberkati akan kehidupan kami sampai Engkau sendiri datang menjemput dan menyambut setiap kami di dalam berkat dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menerima berkat, mari katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur